Shalom, selamat malam untuk kita semua. Kita senang boleh berjumpa kembali dengan seluruh sahabat-sahabat konsep dimanapun kita semua berada. Saat ini kita akan masuk dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Kita masuk pekan yang ke-8 dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Dan kita akan sama-sama mempelajarinya nanti pemateri akan disampaikan. Kita malam hari ini adalah Pendeta Muda Matias Tanii. Untuk itu, kami mengajak kita semua untuk sama-sama mungkin mempersiapkan buku sekolah sahabatnya atau Alkitabnya, kita sama-sama belajar bersama. Kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami semua untuk mempelajari Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat kami. Menyertai kami semua, cara kami, Pendeta Matias, boleh juga menyampaikan kabaran Tuhan dengan baik. Inilah harapan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Baik, saudara-saudara sekalian, sekiranya ada pertanyaan yang kita miliki, boleh nanti disampaikan di kolom chat, di kolom komentar dari platform yang ada, apakah Facebook atau YouTube, dan kita akan coba jawab di Zoom. Kita akan persilakan Pendeta Muda Matias tadi mulai menyampaikan ringkasan-ringkasan dari pelajaran kita yang ke-8. Baik, selamat malam, selamat berjumpa kembali untuk sahabat-sahabat konsep yang setia mengikuti tayangan konsep ini setiap minggu, setiap hari Senin. Dan malam ini terima kasih juga untuk para pendeta-pendeta muda yang hadir bersama. Dan saat ini izinkan saya untuk share screen untuk boleh membantu kita dalam kita boleh belajar bersama-sama. Baik, pelajaran kita yang ke-8 judulnya adalah misi kepada yang membutuhkan. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang misi kepada sesama saya, ya, itu boleh kita lihat bersama. Satu minggu pelajaran yang lalu sangat baik sekali, dan pada pelajaran yang ke-8 ini menekankan sesuatu yang lebih lagi, yaitu kepada yang membutuhkan. Dan ayat inti kita terdapat dalam Matius pasal 25 ayat 40. Di situ dikatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengikuti pelajaran pada malam hari ini, kalau kita lihat Matius pasal 25, secara khusus mengenai penghakiman pada terakhir atau pada yang terakhir, dikatakan bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang sederhana untuk siapa saja yang kita temui yang membutuhkan, maka dikatakan kita melakukannya untuk Tuhan. Sehingga ayat inti ini menekankan bahwa ketika kita memberikan pakaian kepada orang yang kita temui telanjang, ketika kita memberikan makanan kepada orang yang lapar, kita memberi minum kepada orang yang haus, kita mengunjungi orang di dalam penjara, dan juga mengunjungi orang yang sedang sakit, maka Alkitab itu atau ayat kita ini menekankan bahwa kita sedang melakukan hal itu untuk Tuhan. Dan tentunya ini menjadi penekanan penting bahwa tentunya semua orang membutuhkan sesuatu yang baik atau diperlakukan baik oleh orang lain. Tentunya semua orang membutuhkan hal itu. Baik, di pelajaran hari atau pendahuluannya kalau kita baca, maka ada satu kisah di dalam pelajaran sekolah sahabat kita mau dibawa untuk menjadi penekanan penting dari pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang satu minggu ini. Kalau kita baca dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-26, maka disinilah gambaran secara khusus atau menyediakan ilustrasi tentang bagaimana kita harus atau menolong orang yang, atau bagaimana Allah menolong orang yang membutuhkan. Nah, dalam Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26 itu menceritakan bagaimana Yesus menembuhkan seorang yang lumpuh. Dan sebelum orang lumpuh ini mendapatkan kesembuhan,
ada 4 orang sahabatnya yang apa? Yang berusaha keras untuk membawa orang lumpuh ini bertemu dengan Yesus. Nah, di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, saya ringkaskan ada beberapa poin. Yang pertama adalah, kadang-kadang Allah menggunakan orang lain untuk menolong kita. Atau dia juga kadang menggunakan kita untuk menolong orang lain, dan juga menggunakan orang lain untuk menolong kita. Nah, ini hal yang sangat penting, ya, ada timbal balik. Ya. Sadar atau tidak sadar, hal itu sering terjadi. Yang kedua, dengan menolong orang lain yang membutuhkan, kita sedang meniru pelayanan yang Yesus Kristus tunjukkan ketika dia berada di atas dunia. Yesus selalu menolong orang lain yang membutuhkan. Boleh dicek di kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kemana Yesus pergi? Ketika dia bertemu dengan orang sakit, dia sembuhkan. Ketika dia bertemu dengan orang tuli, dia sembuhkan. Orang buta, dia sembuhkan. Dengan orang yang membutuhkan sesuatu yang lebih, bahkan tentang pengampunan dosa, Allah juga atau Yesus juga melakukan hal itu. Dan yang berikut, dalam melayani yang membutuhkan, banyak tantangan, kesulitan. Tetapi apapun situasinya, kita harus belajar dari kisah Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Ya. Di mana 4 orang ini yang membawa teman atau sahabatnya ini, mereka menghadapi tantangan. Mereka sudah dekat dengan Yesus, tetapi ada tantangan yang mereka harus hadapi, yaitu tidak ada akses untuk bertemu dengan Yesus. Tetapi mereka tidak kehabisan akal. Mereka membongkar atap rumah di mana Yesus dan orang banyak itu, dan akhirnya mereka boleh mempertemukan sahabat mereka yang sakit ini dengan Yesus Kristus. Ini hal yang penting. Ada banyak orang di antara kita atau dalam kehidupan kita yang boleh jadi membutuhkan pertolongan. Dan jangan lupa, kita bukan hanya menolong mereka secara kebutuhan jasmani, tapi yang lebih penting, kita harus menolong mereka, membawa mereka datang kepada Yesus, yaitu sumber kehidupan yang kekal. Baik, pelajaran hari Minggu, saya cepat saja, nanti kita boleh berdiskusi. Iman dari para sahabat, ya. Kalau kita baca pelajaran sekolah sahabat kita, atau secara khusus Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26, di situ sangat jelas sekali bagaimana usaha keras perlu dilakukan oleh keempat sahabatnya yang membawa orang lumpuh. Dan dikatakan bahwa 4 orang dalam cerita ini, mereka melayani teman mereka yang membutuhkan pertolongan, dan mereka menuntun sahabatnya kepada Yesus Kristus. Jadi mereka yang membawa bersuka cita, orang yang dibawa juga bersuka cita, karena mereka boleh dipertemukan dengan Yesus Kristus. Lalu mereka beriman dengan sungguh-sungguh, sehingga iman mereka begitu kuat, menuntun, sehingga walaupun tantangan di depan mereka, mereka tidak menyerah. Mereka terus berusaha, dan dengan iman yang teguh, sehingga tantangan itu dapat teratas. Yang tadi saya katakan di awal, bahwa ketika mereka sudah mau ketemu dengan Yesus, akses jalan masuk itu tidak ada, tetapi mereka tidak kehabisan akal. Mereka mencari cara bagaimana supaya teman mereka ini boleh dipertemukan dengan Tuhan, dan mereka boleh atau teman mereka ini boleh terpenuhi kebutuhannya, yaitu dia boleh sembuh. Menjadi teman, mempelajari kebutuhan mereka yang membutuhkan itu sangat penting. Pelajaran sekolah sahabat kita katakan bahwa selain kita mempelajari kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, maka kita harus bawa mereka juga kepada Yesus yang akan memenuhi kebutuhan yang tidak sanggup kita penuhi, dan hanya Yesus, ya. Itulah makanya tadi saya katakan dalam cerita ini orang yang lumpuh ini mungkin dia hanya menginginkan untuk sembuh. Tetapi yang menarik adalah dia bukan hanya disembuhkan secara fisik, tetapi dia juga disembuhkan secara rohani. Dosanya diampuni kalau kita baca cerita dalam kisah ini. Baik, yang berikut di pelajaran hari Senin kita dapati di sana, inilah metode terbaik yang ada ketika kita menjalankan misi Tuhan, yaitu metode Kristus saja atau metode Yesus saja. Ya, kalau kita baca secara sederhana dikatakan di sana, pertama, Yesus bergaul dengan mereka yang tidak berdaya, mengenal mereka dan kebutuhan mereka, dan satu keinginan untuk melakukan kebaikan bagi mereka. Inilah metode terbaik yang pertama yang Yesus lakukan, yang kita harus perlu tiru akan metode. Yang kedua, Yesus menunjukkan simpati.
Hal ini bisa memiliki beberapa tantangan karena masalah tidak percaya. Allah memanggil kita untuk menunjukkan simpati tanpa mengharapkan imbalan apapun. Nah, ini metode yang kedua yang terbaik yang harus kita buat di dalam memenuhi kebutuhan mereka yang membutuhkan atau misi kepada mereka yang membutuhkan. Yang ketiga, yang ketiga, Yesus melayani kebutuhan mereka. Hal ini melibatkan sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata. Ini menyangkut tindakan untuk melayani kebutuhan dari seorang teman atau orang asing. Ya. Jadi kalau tadi simpati ditunjukkan, maka sekarang ada sesuatu yang lebih daripada sekedar simpati, yaitu empati, ya, di mana kebutuhan dari seorang yang membutuhkan itu perlu kita penuhi atau kita tolong. Lalu yang keempat, Yesus memenangkan keyakinan mereka. Saat kita melayani melalui menolong kebutuhan mereka, maka mereka akan belajar percaya kepada kita dan kita harus meyakinkan mereka tentang Yesus. Nah, ini penting. Ya. Di metode yang keempat ini, setelah orang percaya sama kita, maka jangan hanya mereka percaya sama kita. Kita harus meyakinkan mereka, menolong mereka untuk terpenuhi kebutuhan mereka, yaitu meyakinkan mereka tentang Yesus Kristus. Karena ini lebih penting. Lalu yang kelima, yang terakhir, ya, metode yang terakhir adalah kita mengajak mereka untuk mengikut Yesus. Menuntun orang agar mengikuti Yesus ini membutuhkan iman baik dari kita dan juga yang akan kita bawa kepada Yesus. Seperti tadi, ya, cerita tadi di awal, ya, di dalam Lukas pasal 5 ayat 17 ayat 17 sampai 26, di mana 4 orang yang membawa temannya ini beriman dengan sungguh kepada Tuhan. Dan juga orang lumpuh yang dibawa ini sungguh beriman juga. Makanya mereka sama-sama mendapatkan berkat ketika mereka bertemu dengan Yesus. Seandainya kalau salah satu pihak yang membawa ataupun yang dibawa tidak beriman, maka sudah tentu mereka tidak mendapatkan berkat dari Tuhan. Tetapi karena mereka sama-sama beriman, maka berkat mereka boleh terima dari Yesus Kristus. Dia pelajaran hari Selasa, para pengungsi dan imigran. Kalau kita baca ayat-ayat yang dicantumkan dalam pelajaran sekolah sahabat kita, Matius pasal 2 ayat 13-14, Ulangan 10 ayat 19, Mazmur 146 ayat 9, Roma 12 ayat 13. Maka di situ mengajarkan bahwa di zaman bangsa Israel saat itu diajarkan satu pengajaran yang sangat baik. Ketika mereka panen hasil ladang, tidak boleh sampai habis total. Kenapa? Itu ditinggalkan oleh orang yang apa? Yang akan mungkin berjalan melewati tempat itu ataupun orang asing yang akan datang ke tempat itu untuk menjadi apa? Bagian mereka. Ya, ini hal yang baik. Di Perjanjian Lama sudah ditanamkan. Di Perjanjian Baru juga diajarkan hal yang sama. Bahwa para pengungsi atau para imigran kita akan temui dalam kehidupan kita atau di tempat di mana kita tinggal. Secara umum adalah lebih mudah untuk bersahabat dengan pribadi-pribadi yang memiliki kebudayaan dan kelompok bahasa kita karena kita memiliki persamaan. Jadi kalau menjangkau orang yang sama dengan kita, budaya, bahasa, bangsa, itu mudah. Tetapi kalau orang yang berbeda bahasa dengan kita, atau berbeda kebudayaan, atau dia orang asing yang mau kita jangkau, ini sedikit berbeda dan tidak mudah. Makanya di poin yang kedua yang saya tuliskan di situ dikatakan lebih menantang menemukan persamaan daripada imigran dan pengungsi yang berbeda dengan kita yang tidak berbicara dalam bahasa kita dan nilai keagamaan yang berbeda dengan kita serta tidak makan makanan yang sama dengan kita. Ini menarik, ya. Kalau menuntun orang yang banyak perbedaan dengan kita itu tidak mudah. Lebih mudah menuntun orang yang banyak persamaan dengan kita karena tinggal apa? Mencocok. Tapi kalau yang berbeda tentunya menuntut waktu ya lebih banyak lagi untuk apa? Boleh terjalin relasi dan mungkin akan terjalin juga berjalannya waktu sebuah konsep pemikiran yang akan dibentuk bersama-sama. Injil mengajak kita untuk keluar dari suku, bangsa, dan zona aman budaya kita untuk menjangkau mereka yang membutuhkan, terlepas dari betapa bedanya mereka dengan kita. Jadi pelajaran yang ke-8 ini mengajak kita semua yang mendengarkan malam ini supaya kita jangan hanya terpaku kepada yang sama dengan kita. Justru yang beda dengan kita juga itu harus kita jangkau. Kenapa? Karena tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan semua orang, tak terkecuali.
Baik, di pelajaran hari Rabu, di hari Rabu, menolong yang tersakiti ya. Ini masih ada kaitan dengan Lukas pasal 4 ayat 18, Matius 25 ayat 34 sampai 40 ya, yang tadi di ayat inti kita. Allah memanggil kita untuk memenuhi kebutuhan dari semua orang, walaupun ya dikatakan di pelajaran sekolah sahabat kita, walaupun kita tidak tahu kapan atau bahkan apakah mereka akan menerima Yesus. Nah, ini pelajaran hari Rabu ini penting. Kenapa saya katakan penting? Karena banyak orang di antara kita mau berbuat baik supaya dia diadventkan. Tapi setelah dia advent, kadang-kadang yang tadinya kebiasaan kita menolong dia itu menjadi terhenti. Nah, ini berhati-hati juga. Pelajaran sekolah sahabat kita menekankan bahwa Allah memanggil kita untuk memenuhi kebutuhan dari semua orang, walaupun mungkin dia akan menolak Yesus. Jangan lupa pelajaran-pelajaran yang lalu, kasih dan kebenaran itu berjalan beriringan atau bersama. Kebenaran tidak bisa diungkapkan tanpa sebuah kasih. Dan begitu juga sebaliknya, kasih itu harus didasari dengan kebenaran. Nah, jadi ini dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Yesus mengasihi manusia dan dia buktikan dengan mengorbankan dirinya. Dan ada kebenaran di sana. Siapa yang percaya kepadanya, kita akan memiliki kehidupan yang kekal. Yang kedua, menjangkau semua orang adalah misi Yesus, tak terkecuali, sehingga menolong semua orang adalah hal baik yang telah dilakukan oleh Yesus. Dan kita harus mengikut teladan ini yang Yesus lakukan, ya. Jadi menjangkau semua orang adalah misi Yesus. Ya, jangan sampai ada di antara kita berpikir, oh, kita harus menjangkau yang kaya-kaya saja supaya perpuluhan tinggi di gereja. Itu hal yang fatal, salah. Karena Yesus mengajarkan kita bahwa kita harus menjangkau semua orang. Entah dia kaya, entah dia miskin. Karena di mata Tuhan semua orang berhak mendapatkan keselamatan. Lalu yang berikut, teladan Yesus menolong memenuhi kebutuhan dari semua orang adalah prinsip kitab suci yang harus diikuti oleh setiap orang yang ditolongnya, menerima dia atau tidak. Jadi entah mereka mau menerima Yesus nanti atau tidak, prinsipnya adalah kita harus memenuhi kebutuhan mereka sebagaimana yang Yesus. Prinsip yang penting untuk menjadi seorang penolong seperti Yesus adalah kita harus mengawali dengan hati yang murni untuk menunjukkan kasih yang tidak mementingkan diri kepada mereka, memahami kebutuhan mereka sebelum menawarkan pertolongan ya kepada mereka. Kita harus sediakan pertolongan bagi yang membutuhkan, walaupun kita tidak tahu kalau mereka siap untuk mengikuti atau menerima Yesus atau tidak. Yang penting kita harus tetap menolong mereka. Dan di pelajaran hari Rabu dikatakan di Kamis dia katakan bahwa kasih yang lebih besar. Yohanes 15 ayat 13 dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Nah, dalam hal ini hanya Yesus yang bisa melakukan hal itu. Belajar dari kasih Allah kepada manusia. Allah memiliki inisiatif untuk menyelamatkan manusia. Inilah kasih yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Bahkan dikatakan lebih besar dari kasih seorang ibu kepada anaknya. Kenapa saya katakan demikian? Atau saya tuliskan demikian? Kalau orang mati untuk orang baik mungkin ada. Orang mati untuk sahabat mungkin ada. Tetapi jarang kita temukan orang yang mati untuk orang lain yang tidak diketahui, apalagi untuk orang jahat. Tapi Yesus lakukan hal demikian. Motivasi hati yang benar adalah karena Allah telah mengasihi kita dengan kasih yang begitu besar dan begitu kuat, bahkan bukti kasihnya dengan memberikan nyawanya untuk kita. Hal ini harus menjadi motivasi yang kuat agar ada inisiatif dalam diri kita untuk berdoa kepada Allah agar kita dapat ditolong untuk mencari dan menemukan mereka yang membutuhkan Yesus. Ini penting sekali. Tempat di mana kita tinggal, tempat di mana kita berada, banyak orang yang akan diselamatkan. Tapi persoalannya, saudara dan saya tidak tahu siapa mereka. Tapi Yesus tahu, Allah tahu. Dan untuk itu kita perlu datang kepada Allah. Agar mereka dituntun kepada kita, atau kalau tidak kita yang dituntun kepada mereka. Kasih Allah begitu besar, harus mendorong kita juga begitu besar. Agar kita menyadari bahwa banyak orang di dunia ini membutuhkan Yesus. Dan tugas kita adalah menemukan mereka yang membutuhkan Yesus. Ya. Dan menolong serta menuntun mereka kepada Yesus. Ini penting sekali supaya kita ingat baik-baik. Dan
pelajaran sekolah sahabat kita menekankan begitu kuat bahwa tentunya mengenai keselamatan semua orang membutuhkan hal ini. Dan sebelum kita datang kepada kebutuhan yang lebih besar daripada kebutuhan yang lain, yaitu tentang keselamatan, maka kebutuhan jasmani dan kebutuhan lainnya pun perlu kita penuhi sebelum kita sampai kepada kebutuhan yang tidak sanggup kita berikan selain daripada Yesus, yaitu tentang keselamatan. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita pada satu minggu ini mengajak saya dan kita semuanya untuk boleh melihat bahwa ada banyak orang di sekitar kita, tetangga kita, bahkan lebih luas, mungkin satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten, ya, satu provinsi, ya, akan merangkap lebih luas. Tetapi kita harus mulai dengan orang yang di sekitar kita, yang mereka juga sebenarnya membutuhkan Yesus. Dan saya mau tutup dengan pelajaran di hari Jumat atau pendalaman. Ada satu kutipan yang sangat luar biasa yang harus memotivasi saya dan kita semua pada malam ini sampai nanti Tuhan datang, sehingga ini menjadi tabiat kita. Dikatakan begini, pria dan wanita tidak akan memenuhi rencangan Allah ketika mereka hanya mengekspresikan kasih sayang mereka kepada keluarga mereka sendiri. Saya ulangi sekali lagi, pria dan wanita di dunia ini tidak akan memenuhi rancangan Allah ketika mereka hanya mengekspresikan kasih sayang mereka kepada keluarga mereka sendiri. Sementara mereka mengecualikan dari kasih mereka kepada orang-orang yang dapat mereka hibur dan berkati dengan meringankan beban kebutuhan mereka. Lalu dikatakan lebih jauh lagi, ketika Tuhan memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang lain di rumah kita, Ia tidak bermaksud agar kasih sayang kita kepada keluarga menjadi berkurang, dan bahwa kita akan kurang mengasihi sanak saudara kita atau negara kita karena Ia ingin memperluas simpati kita. Tetapi tidak boleh membatasi kasih sayang dan simpati kita hanya dalam 4 dinding. Maksudnya hanya dalam rumah. Lalu menutup berkat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga orang lain dapat menikmati berkat itu bersama dengan kita. Ini dengan kata lain, kita melihat manifestasi kasih dari Allah dalam diri Yesus dibuktikan kepada manusia. Maka sekarang tugas saya dan kita semuanya adalah kita harus memanifestasikan kasih Allah itu kepada orang yang dekat dengan kita dalam rumah kita, keluarga kita, bahkan lebih jauh lagi dikatakan kepada semua orang yang ada dekat dengan kita. Dan ini penting, kalau kita sanggup lakukan ini, maka tentunya kita akan memenuhi rancangan Allah atau misi Allah di dunia ini. Semoga ringkasan pelajaran ini akan mengawali diskusi kita, dan kita ingat selalu bahwa dalam kehidupan kita harus memiliki motivasi yang benar, yaitu kasih yang tulus dalam hati. Itu akan memotivasi kita untuk ada inisiatif mencari mereka yang membutuhkan Yesus di sekitar kita, dan bahkan lebih luas di seluruh dunia ini. Inilah yang dapat saya sampaikan, dan mungkin waktu yang baik ini kita akan gunakan untuk boleh sama-sama berdiskusi. Saya kembalikan kepada pemimpin acara, Pendeta Muda Jeremia Sihome. Terima kasih, nama Tuhan, Pendeta Matias telah menyampaikan kepada kita ringkasan-ringkasan dari pelajaran sekolah sahabat kita selama sepekan ini. Adalah satu pelajaran yang menguatkan kita semua untuk boleh mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah sebuah tuntunan buat kita untuk melaksanakan misi ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada beberapa topik yang menjadi perhatian kita, khususnya menjadi topik utamanya di dalam Matius 25 ayat 40, bahwa ketika kita melakukannya, kita melakukan itu untuk Yesus. Saat ini kita akan masuk dalam diskusi kita, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mungkin Pak Pendeta tentang para pengungsi dan imigran. Memang di beberapa negara di luar sana ada hal-hal itu terjadi. Mungkin ketika ada peperangan, ketika ada hal-hal yang lain yang terjadi. Namun buat kita di orang Indonesia, kira-kira siapakah mereka itu Pak Pendeta? Orang-orang yang bisa kita tolong seperti para pengungsi dan imigran itu. Atau bagaimana juga kita nanti akan menolong mereka? Mungkin itu pertanyaannya, Pak. Kami persilakan.
Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah masuk. Ya, ini pertanyaannya sangat baik sekali. Ya, mungkin di Indonesia ini di berbagai-bagai tempat mungkin tidak semua ada imigrasi atau imigran yang dari luar negara kita ya. Mungkin lebih spesifik yang banyak itu adalah tempat-tempat di mana banyak para wisatanya ya, seperti Bali atau mungkin ya sekarang yang lagi apa namanya seperti Sumbawa atau Mandalika atau dan lain sebagainya, tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh orang asing. Tetapi jangan lupa bahwa tempat di mana kita tinggal bisa saja kita akan temui orang-orang demikian. Dan sesuai dengan pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini atau pada sepanjang satu pekan ini, maka kita dapat melihat bahwa prinsipnya adalah kita harus menjangkau mereka atau kita harus melihat juga kebutuhan mereka. Karena begini, biasanya yang paling pertama, kalau orang imigran atau dari luar satu tempat, maka hal pertama-tama mungkin ya, dia akan kesulitan dalam hal komunikasi. Karena bahasanya beda dan bagaimana supaya uh, dia bisa berbicara atau apa namanya berkomunikasi dengan baik, sementara mungkin dia belum mengerti. Contoh, orang Amerika ke Indonesia, dia tidak pernah ke Indonesia dan dia juga tidak tahu bahasa Indonesia. Nah, mungkin itu agak agak sulit untuk bagi para imigran tersebut. Nah, uh, tidak menutup kemungkinan ya dalam dalam pelayanan misi ini juga ya kita harus mengasah diri kita supaya ya kita juga bisa berbahasa Inggris ya. Karena sebenarnya dalam hal belajar itu tidak dalam menginjili memang tidak harus bisa bahasa Inggris juga, tapi itu juga kadang-kadang dibutuhkan seperti pelajaran sekolah sahabat kita malam ini. Ya siapa tahu kan contohnya seperti para pendeta dipindahkan ke satu tempat yang mungkin lebih banyak dominan orang luar yang datang berkunjung ke situ. Ya kalau kita pendeta misalnya tidak bisa bahasa Inggris, ya sulit juga untuk kita menginjil. Bagaimana menginjil? Bahasanya beda dan bagaimana menjelaskan? Ya mungkin ada yang bilang ya bisa pakai Google Translate dan lain sebagainya. Tapi setidaknya ada upaya yang harus kita buat untuk menjangkau mereka. Karena pelajaran sekolah sahabat kita bahwa orang-orang yang seperti itu juga mereka apa? Membutuhkan kebutuhan tentang keselamatan. Dan ini sangat penting. Ya mungkin kalau kita mau tanya pengalaman ya saya belum berpengalaman karena saya belum ditempatkan di tempat yang banyak orang asingnya seperti pelajaran sekolah sahabat kita malam ini. Tapi mungkin teman-teman atau pendeta-pendeta yang ditempatkan contoh seperti di Bali, mungkin mereka punya pengalaman di mana mereka juga memperkenalkan Yesus kepada orang asing itu dengan apa? Bahasa mereka. Nah, dan ini menjadi sesuatu yang baik, memicu saya dan kita semua malam ini supaya belajar juga bahasa orang lain, supaya kita juga bisa apa memberitakan kabar baik itu dengan baik kepada mereka dengan bahasa mereka. Jangan lupa bahwa Paulus juga memberikan gambaran yang sangat baik. Paulus ketika dia menginjil ke satu tempat, dia lebih senang menggunakan apa yang ada di situ untuk apa? Mengenalkan tentang Yesus. Dan itu juga hal yang penting bagi kita ya. Mungkin ke depannya siapa tahu satu saat ya saya diberikan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang asing. Maka ya saya harus melatih diri banyak belajar supaya saya juga bisa menguasai bahasa orang lain ya. Atau mungkin yang lebih menyentuh adalah mungkin kita tidak bisa bahasa mereka, tapi cara kita memperlakukan orang asing, cara kita memperlakukan mereka. Kita tuntun mereka, misalnya mereka cari tempat tinggal. Oh, saya tahu tempat tinggalnya, kita tuntun mereka ke tempat itu untuk mereka boleh sewa atau apa. Itu mungkin lebih menyentuh hati mereka untuk apa? Membangun sebuah relasi lebih jauh dengan mereka. Ya itu mungkin jawaban dari saya secara apa namanya? Secara yang saya pahami ya. Mungkin akan dibantu oleh hamba-hamba Tuhan yang lebih mungkin pernah mengalami hal demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pendeta Matias. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Abi. Kami persilakan Pak Pendeta tambahkan tadi. Baik, selamat malam semuanya. Malam. Baik, mohon maaf jika sinyalnya kurang baik. Berbicara mengenai pertanyaan ini, saya pikir konteksnya adalah bahwa kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak sama dengan kita. Dan kalau saya
ingat pelajaran waktu kami kuliah dulu yang disebut mata kuliah teologi kontekstual. Ya, kita bersikap, kita mengajar, kita mendekatkan diri dengan orang-orang yang ada di sekitar kita dengan cara hidup mereka, dengan budaya mereka, dengan bahkan dengan makanan yang mereka makan, dengan mungkin gaya bicara atau logat yang mereka sampaikan, ya, atau mungkin dengan cara berpakaian yang sama dengan mereka. Jadi intinya adalah bahwa bagaimana kita bisa bersimpati dengan cara menempatkan diri kita seperti diri mereka. Itulah mungkin secara sederhana ya. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang asing dalam tanda kutip di sini ya, yang tidak sama dengan kita, katakanlah seperti saya contohkanlah diri saya. Saya sekarang melayani di Kalimantan yang mayoritas orang-orang Dayak, sedangkan saya belum pernah tahu budaya orang Dayak seperti apa. Tetapi ketika saya melayani di sini, saya mau tidak mau harus belajar bagaimana bergaul, ya, mendekatkan diri dengan berbagai macam cara. Ya, seperti saya sampaikan tadi contoh-contohnya. Ya, intinya adalah bahwa jangan kita sebagai umat-umat Tuhan mengeksklusifkan diri ya, atau membuat diri kita ini tidak mau berbaur dengan orang lain ya, atau kita tidak mau sedangkan bagaimana kita mau bersimpati kalau kita berbaur pun kita tidak mau. Jadi langkah-langkah itu tadi sudah disampaikan Pendeta Matias metodenya ya. Tapi intinya adalah bahwa sama seperti pelajaran kita sahabat lalu, bahwa sesama manusia itu adalah bukan saja yang sama dengan kita ya, bukan saja yang serupa atau mungkin memiliki banyak persamaan gitu dalam berbagai macam hal. Tetapi siapapun, termasuk mereka-mereka yang katakanlah asing dalam tanda kutip di dalam diri kita. Ya, mungkin inilah tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta untuk tanggapannya. Saya kembali teringat suasana kekeluargaan yang diharapkan terjadi di gereja ya, berarti ya, bahwa kalau mungkin itu dalam konteks pribadi kita merasa apa, kita ramah seperti Abraham yang lalu, kisah Abraham, tapi di gereja juga kita jadikan suasana gereja kita walaupun ada orang baru datang, apakah dia baru pertama kali injakkan kaki di kota kita, di pulau kita, tapi kehadiran mereka merasa tidak jadi orang asing. Mereka punya keluarga di tanah rantau, di tanah yang asing bagi. Baik, terima kasih untuk masukan-masukan yang memperkaya kita dalam pelajaran swasta kita. Berikutnya, pertanyaan berikut tentang tadi menolong yang tersakiti. Bagaimana Pak Pendeta jika ada orang-orang yang tersakiti atau sakit hati terhadap gereja atau anggota gereja? Bagaimana kita mau menyikapi hal itu? Silakan Pendeta Matias, kemudian nanti Pendeta Jimmy Tabar. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat praktis ya. Dan ini sering, bahkan bukan sering ya, banyak terjadi di gereja. Ya. Bagaimana gereja menyikapi orang-orang yang tersakiti, sakit hati terhadap gereja atau anggota gereja. Jadi saya tambahkan bukan hanya gereja, anggota gereja, pendeta ya, banyak juga yang sakit hati sama pendeta karena banyak dan lain sebagainya. Tapi dalam konteks tersakiti atau sakit hati ini sudah berkaitan dengan masalah pribadi atau hati seseorang, dan kita tahu bersama bahwa ini penyakit yang sulit disembuhkan kecuali orang itu sendiri yang mau berdamai dengan dirinya dan setelah itu berdamai dengan orang lain. Ya, karena banyak yang kita temui ya di gereja ya. Pendeta sebenarnya melawat sama ke tempat dia 2 kali, ke tempat yang sana 2 kali juga. Tapi dia lihat mungkin pas dia lewat lihat pendeta kok di situ terus gitu. Padahal sebenarnya sama juga. Akhirnya sakit hati juga orang itu sama pendeta, katanya pilih-pilih kasih. Nah, sehingga itu juga menyebabkan dia sehingga akhirnya dia tidak mau lagi ke gereja atau menganggap gereja itu bukan tempat yang baik. Nah, jadi ini hal yang apa ya, kalau mau dijawab secara pas ini tidak mudah karena banyak orang yang sakit hati dan dia berdamai tetapi
tetap disimpan sakit hatinya terus menerus, dan itu berkelanjutan. Pendeta datang ganti pendeta di gereja itu, dia pikir pendeta yang lama, yang baru itu sama dengan yang lama, akhirnya tetap bahwa dia nggak suka pendeta, sehingga sampai kapanpun dia nggak suka semua pendeta yang datang ke gereja. Nah sehingga, nah tapi ada hal yang lain yang saya mau tekankan dari pertanyaan ini adalah, ada orang yang sakit hati terhadap gereja karena mungkin dia dapat disiplin, setelah dia disiplin dia dijauhi oleh pendeta dan juga oleh anggota majelis ataupun anggota biasa. Bahkan tidak ada yang datang melawan. Dan itu bisa menimbulkan sakit hati yang begitu berkepanjangan. Bahkan mungkin dia akan berhenti dan tidak mau lagi ke gereja. Nah ini juga hal-hal yang harus kita perhatikan dengan baik. Yang tersakiti di sini bukan hanya yang sakit secara fisik ya. Karena sakit secara fisik dia ke dokter mungkin bisa sembuh. Tapi sakit secara di luar fisik ya, atau sakit secara rohani atau sakit yang berkaitan dengan hati, sakit hati dan lain sebagainya. Ini hal yang paling sulit untuk disembuhkan. Selain upaya yang harus kita buat juga, maka dalam diri orang tersebut sendiri juga dia harus apa? Harus berdamai dengan dirinya untuk boleh sembuh. Dan saya mau katakan, saya mau bagikan bahwa menolong orang yang tersakiti ini, kita juga harus bisa memposisikan diri di posisi mereka, apa yang mereka rasakan. Ya, kadang-kadang kan kita ikut-ikutan, nggak dewasa rohani, sakit hati terus, sehingga dia bukan merasa ditolong ya dengan kehadiran seorang pendeta, tapi malah dia merasa pendeta itu lebih pro pada umumnya di gereja, sehingga akhirnya itu semakin dalam sakit hatinya sama gereja. Tapi seharusnya gereja itu menjadi tempat yang aman, nyaman, dan tempat yang enak. Harusnya di sana orang tuh kekeluargaannya kuat, bukan hal-hal demikian. Tapi ini pasti tetap akan ada. Dan bagi saya secara pribadi, bagaimana menyembuhkannya, orang yang sakit hati itu sendiri harus berusaha untuk pulih, dan juga lingkungan gereja harus mendukung dalam orang itu menyembuhkan sakit hati. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Kami silakan Pendeta Jimmy Barat berikan tanggapannya. Nanti kalau Pendeta Abi juga ada tanggapan, itu kita silakan. Baik, ini pelajaran hari Rabu ya. Bagaimana orang-orang di dalam satu perkumpulan, persekutuan umat Tuhan atau yang disebut gereja, ada yang tersakiti ya. Memang di dunia ini kan tidak ada yang baik, tidak ada yang mulus, tidak ada yang enak semuanya ya. Pasti ada bagian-bagian yang dimana orang akan merasakan penderitaan, tersakiti, adanya pergesekan, adanya ketidakenakan hati, ya bahkan juga menjadi permusuhan ke depannya ya selanjutnya. Nah, tentu di dalam pelajaran kita hari Rabu ini, ya bagi orang-orang yang tersakiti secara secara benar-benar ya tersakiti, ya mendapatkan ketidakadilan, tersakiti secara hal yang memang dia dizolimi atau bahkan disudutkan, tapi dia tidak melakukan kesalahan, itu harus ditolong, ya itu harus mendapatkan satu tindakan kerohanian dari pimpinan-pimpinan di gereja ya, sehingga dia tidak merasa bahwa dia menjadi orang yang yang dipersalahkan ya, sehingga ada rayuan atau ada satu doa yang diberikan, ada satu semangat kembali diberikan oleh pimpinan gereja. Nah, dalam pelajaran kita, orang-orang itu harus kita tahu dulu katanya apa kebutuhan mereka, ya sehingga kita bisa menawarkan pertolongan. Jadi apa masalahnya sehingga dia tersakiti? Itu harus kita pahami.
sehingga kita bisa menawarkan solusinya. Tapi banyak juga orang yang ini berbeda ya dari yang pertama tadi. Banyak juga orang yang tersakiti karena memang melakukan suatu hal yang tidak benar, ya. Sehingga dia tersakiti atau terkucilkan juga di dalam gereja. Ya. Nah, apa itu yang benar? Ya sesuai dengan standar firman Tuhan. Ya. Nah, kita jangan salah mengartikan di sini. Bisa saja kita keliru, oh, akhirnya kita bisa pro kepada orang yang sepertinya tersakiti, padahal sebenarnya dia sedang melanggar aturan-aturan yang ada dalam firman Tuhan. Ya. Jadi di sini pemimpin gereja atau orang-orang yang di gereja harus memiliki hikmat dan minta tuntunan Tuhan agar ya bisa mengetahui dengan pasti mana yang benar-benar menderita, tersakiti, mana yang playing victim, istilah bahasa Inggrisnya, apa namanya, merasa korban, padahal dia sendiri yang melakukan satu kecerobohan, dia sendiri yang bikin ulah sebenarnya. Ya. Nah, apakah kita menolong mereka juga? Ya, walaupun mereka salah, tentu kita menolong dengan cara menyampaikan bahwa itu sudah tidak tepat. Nah, itulah pertolongan yang kita lakukan. Ya. Jadi jangan sampai kita menolong dengan menjadikan kasus itu menjadi oh benar ternyata, ya, membenarkan dia padahal itu merupakan satu kesalahan. Nah, jadi menolong orang lain memang kita harus lakukan, tapi kita harus lihat yang mana di sini sebenarnya yang tanda kutip tersakiti, ya. Jangan sampai yang tersakiti itu seolah-olah ditersakiti, padahal sebenarnya dia adalah orang yang menyakiti. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Kami persilakan Pendeta Abi, mungkin ada yang ditambahkan untuk kali ini. Baik, terima kasih. Saya pikir apa yang dijelaskan Pendeta Jimmy dan Pendeta Matias sudah sangat baik ya. Jadi kalau bicara tentang orang yang tersakiti sebenarnya luas sekali kasusnya, harus secara mendetail kita tahu. Tapi intinya adalah ketika kita berhadapan dengan orang yang tersakiti, pertama orang itu tetap adalah anggota yang harus kita kasihi, ya. Anggota yang harus kita kasih itu yang pertama dasarnya. Lalu yang kedua, ya kita harus tahu sumber masalahnya apa, dasarnya apa. Ketika kita memberikan solusi atau ketika kita mendekatkan diri untuk mengajak kembali tanpa kita tahu sumber masalahnya yang jelas itu apa, itu sepertinya tidak akan berjalan baik. Makanya ya kita harus melakukan pendekatan lah. Jangan sampai yang tersakiti ini merasa bahwa ya orang ini datang tanpa mengetahui sebenarnya saya ini kenapa. Saya seperti seorang dokter gitu yang nggak tahu mau kasih obat tapi diagnosa sakitnya itu apa. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi intinya ya harus tahu penyebabnya apa. Lalu yang ketiga ya tadi Pendeta Jimmy juga sudah sempat jelaskan, jangan sampai orang yang tersakiti ini ya orang yang tersakiti karena ulahnya sendiri atau bahkan dia seperti seolah-olah tersakiti karena ya dia melanggar aturan ya tadi seperti diistilahkan playing victim, seolah-olah dia korban padahal sebenarnya dia adalah sumber masalahnya itu sendiri. Jadi sampai di sini adalah bagaimana gereja juga harus khususnya gembala sih saya katakan ya harus bijaksana dan berhikmat untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Tetapi intinya adalah seperti saya sampaikan tadi, seburuk apapun orang tersebut, sejahat apapun orang tersebut, atau bahkan dia adalah orang yang memang betul-betul tersakiti karena dia tidak melakukan satu kesalahan apapun, tetap kita sebagai gereja, sebagai pendeta, sebagai umat-umat Tuhan harus mengasihi orang-orang tersebut dan juga harus membawa mereka untuk datang kembali kepada Tuhan. Intinya melakukan doa dan usaha-usaha agar orang-orang tersebut dapat datang kepada Tuhan. Walaupun kembali lagi usaha dan doa kita tidak menutup pilihan orang itu apakah dia mau kembali atau tidak. Intinya tetap kembali kepada orang tersebut. Yang jelas kita tidak boleh tidak boleh dalam bahasa ini tidak peduli lah gitu ya, harus tetap peduli gitu ya. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk masukan-masukan dari semua hamba Tuhan dari pertanyaan-pertanyaan kita. Kita masuk dalam bagian penutup. Kiranya ada tambahan dari hamba Tuhan yang lain sebelum kita masuk ke Pendeta Matias. Ada? Baik, ada. Kita ke Pendeta Matias untuk menyampaikan closing statement dari pelajaran sepekan ini. Baik, terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah melengkapi eh, diskusi kita malam ini. Dan sebagai penutup saya mau katakan seperti yang dituliskan di pelajaran sekolah sahabat kita, bahwa misi kepada yang membutuhkan ini adalah tanggung jawab saya dan tanggung jawab kita semua. Tak terkecuali kita yang sudah menerima Tuhan, menyambut kasih Tuhan, maka ini menjadi tanggung jawab kita untuk kita juga membawa itu kepada orang lain. Dan jangan lupa bahwa dikatakan di pelajaran sekolah sahabat kita, bahwa tanggung jawab yang diberikan kepada kita untuk menjadi berkat bagi mereka yang di luar zona nyaman kita. Apakah mereka berasal dari kebudayaan lain atau seorang yang tidak berdaya, adalah sebuah mandat dari Yesus Kristus sendiri. Dan ini tidak bisa ada tawar-menawar. Jadi mulai malam ini kita berdoa kepada Tuhan. Banyak orang yang membutuhkan Tuhan, banyak orang yang mau mengenal Tuhan. Tetapi persoalannya adalah kita harus mencari mereka dan berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan yang tahu di mana mereka. Entah itu di samping rumah kita, entah itu mungkin 1 kilo dari rumah kita. Kita harus berdoa agar Tuhan menunjukkan kita orang-orang yang sedang membutuhkan itu. Dan ada penekanan yang penting tadi di awal, tadi saya katakan bahwa sekalipun mungkin dalam kita melayani orang yang membutuhkan, mungkin ada yang menolak untuk terima Yesus, tapi biarkanlah itu menjadi pilihan mereka. Tugas kita adalah kita harus melakukan hal demikian, yaitu memenuhi kebutuhan mereka. Soal mereka terima atau tidak terima, itulah urusan hati mereka dengan Tuhan, sang pemilik misi atau sang juru selamat yang akan menyambut mereka. Dan inilah yang mungkin saya sampaikan di penutup ini. Marilah mulai hari ini sampai Tuhan datang, kita memiliki kebiasaan untuk membawa misi kepada semua orang yang membutuhkan. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih. Kita akan tutup diskusi kita dengan doa. Kami minta kesediaan Pendeta Jimmy untuk kita dalam. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, pada malam hari ini kami datang kepadamu, Tuhan pencipta, penebus, dan penolong kami. Kami bersyukur kami dapat menikmati pelajaran sekolah sahabat, diskusi, mendengarkan pemaparan dari Pendeta Matias Tanei. Dan kiranya apapun yang sudah kami dapatkan malam ini terkait dengan misi Tuhan yang harus kami aplikasikan lewat perbuatan, perkataan, dan kehidupan kami. Biarlah kiranya itu akan kami terapkan setiap saat, dimanapun kami berada, kepada siapapun kami bertemu, sehingga kami jadi orang-orang yang pembawa damai, penebar kasih, dan bahkan menjadi orang-orang yang penuh dengan sukacita, dan menjadi orang-orang yang nantinya pun siap untuk diselamatkan bila mana Tuhan datang. Berkatilah kiranya pelajaran ini juga akan dapat ditayangkan dan ditonton oleh orang-orang yang mengaksesnya, sehingga dapat diambil pemahaman-pemahaman yang dapat disampaikan di gereja untuk hari Sabat yang akan datang. Kiranya Tuhan juga yang menyertai dan memberkati Pendeta Matias Tanei dalam kehidupan pelayanan dan juga rumah tangga. Ada juga Pendeta Jeremy yang sudah memimpin jalannya diskusi ini. Inilah doa kami ya Tuhan, kami rindu kami dapat bertemu kembali di lain kesempatan untuk berdiskusi pelajaran sekolah sahabat, dan kami bisa lebih banyak lagi akan mengetahui tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk kehadiran kita semua, Pendeta Matias, Pendeta Jimmy, Pendeta Abi, dan semua sahabat-sahabat konsep.
Jika semua sahabat-sahabat konsep mendapati tayangan ini menjadi berkat buat kita semua, kami mengajak untuk mendukung Connect People dengan cara like, komen, dan subscribe, dan juga di-share tayangan ini untuk juga jadi berkat buat orang-orang saudara-saudara kita. Demikian, kita akan bertemu pekan depan. Selamat malam, Tuhan Yesus.